وصلى الله وسلم على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وجميع أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. نسألك اللهم خير هذه الليلة، نسألك اللهم خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. ونسألك اللهم خير هذا اليوم، خير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده. ونعوذ بك من شر هذا اليوم، شر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah limpahkan dan anugerahkan kepada kita. Wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am wahfaz 'alaiha bi syukril ilah fa innal ilaha sari'un migam. Apabila engkau dalam suatu nikmat, maka hendaklah engkau menjaga nikmat tersebut. Jagalah itu nikmat dengan cara engkau bersyukur kepada Allah. Karena nikmat ketika tidak disyukuri maka akan berubah menjadi sebuah musibah dan malapetaka. Adapun yang dimaksud dengan syukur adalah i'tiraful qalbi bin ni'mah wattisaful badan bil khidmah. Dikatakan oleh Sayyidil Habib Umar, yang dimaksud dengan syukur adalah yaitu pengakuan dari hati bahwa nikmat itu adalah sumbernya dari Allah. Wattisaful badan bil khidmah kemudian diterjemahkan dengan penghambaan dari anggota tubuh kepada sesuatu yang dengan karenanya lah diciptakan, seperti nikmat sehat, seperti nikmat mata. Allah berikan nikmat mata, maka pergunakanlah dengan sesuatu yang karenanya diciptakan. Gunakan nikmatul basar, nikmat mata, dengan membaca Al-Quran. Gunakan nikmat mata untuk melihat kepada wajahnya para aulia wassalihin dengan penuh ta'zim. Gunakan mata ini memandang kepada kedua orang tua dengan penuh kasih sayang. Gunakan mata ini untuk memandang kepada seluruh alam semesta dengan pandangan i'tibar, dengan pandangan mengambil pembelajaran dari apa yang kita lihat. Wahakadha. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita kesempatan di pagi hari yang mulia ini, sama-sama kita salat berjamaah memakmurkan ini masjid. Karena ketahuilah, man nawwara masajidallah binahwi qiraatil Qur'an nawwarallahu qabrah. Siapa orang yang menyinari masjid-masjidnya Allah, memakmurkan masjid-masjidnya Allah dengan seperti membaca Al-Quran dan yang lainnya, nawwarallahu qabrah, maka ulama mengatakan kuburnya nantinya akan disinari oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam cahaya. Dan ketahuilah, langkah kita menuju ke masjid
adalah merupakan langkah yang nantinya akan kita lihat pahalanya besok di hari kiamat. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Manakala langkah-langkah kita menuju ke masjid merupakan sebuah nilai yang sangat agung dan mulia di sisi Allah, maka dahulunya para ulama salafus salih yuqassiruna al-khutwata 'inda adh-dhahab. Ketika mereka ingin pergi ke masjid, yuqassiruna al-khutwah, mereka memperpendek langkah kaki. Liyakthura al-ajru bi ziyadatil khutwah. Liyakthura al-ajru bi ziyadatil khutwah. Agar pahala mereka semakin banyak dengan banyaknya langkah kaki ketika menuju ke masjid. La ilaha illallah, alhamdulillah. Dan ini merupakan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan nikmat tersebut kepada kita insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dikatakan oleh Al-Imam Al-Qatadah, beliau mengatakan bahwasanya ma kana lil mu'mini ayyura illa fi thalathati mawatin. Beliau menyebutkan dalam perkataannya, orang mukmin tidak pantas terlihat melainkan di 3 tempat. Ada orang mukmin adanya cuma di 3 tempat. Selain dari 3 tempat ini tidak pantas terlihat di tempat itu. Yang pertama adalah masjidun ya'muruhu. Yang pertama adalah meramaikan masjid. Ada orang yang beriman yang mampu memakmurkan masjid. Ada masjid dimakmurkan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Ada orang yang memakmurkan masjid. Bagaimana harusnya kita dengan masjid? Wa idza ra'aitumur rajul ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman. Apabila kalian melihat seseorang yang suka ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya di dalam diri seseorang itu ada iman. Memakmurkan masjid bukan hanya dengan membangunnya, bukan hanya dengan merenovasinya. Berapa banyak orang-orang yang hanya terlihat di masjid ketika renovasi, tapi tidak terlihat di masjid di saf-saf pertama ketika sholat 5 waktu. Kalau urusan renovasi masjid, Masya Allah, banyak yang ikut campur dan banyak orang yang berminat. Tapi ketika memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu, tidak pernah terlihat. Ini harus diperhatikan. Kemarin Selasa kita jelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam firman-Nya terhadap para anbiya. Allah mengatakan di penghujung kitab Risalatul Muawanah, bagaimana Allah berfirman bahwa janganlah kalian masuk ke masjid melainkan bigulubin tahirah, melainkan dengan hati yang suci, melainkan dengan hati yang suci. Jangan sampai hati yang suci adalah hati yang tidak ada keterkaitan dengan dunia, salah satu maknanya.
Jangan sampai masuk ke dalam masjid tujuannya adalah untuk meraih keuntungan dunia. Sedangkan orang yang masuk ke dalam masjid tujuannya adalah yaitu untuk mendapatkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ketika kita masuk ke masjid diajarkan untuk membaca sebuah zikir, yaitu Allahumma ighfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakan selebar-lebarnya pintu rahmatmu. Inilah bagaimana Allah mewahyukan kepada sebagian para nabinya, yaitu sampaikan kepada Bani Israel, dan Allah mengatakan kepada Sayyidina Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam, sampaikan kepada Bani Israel bahwa la yadkhulu baitan min buyuti illa biqulubin tahirah. Janganlah mereka masuk ke rumahku melainkan dengan hati yang suci. Apakah lagi masjid? Jangan sampai orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan duniawi tanpa di sana mementingkan bagaimana cara memakmurkan masjid yang sebenarnya. Wa adrakna alhamdulillah bagaimana orang-orang dahulu dengan keterbatasan cahaya, dengan keterbatasan berbagai macam bangunan masjid, namun Masya Allah kita melihat orang-orang yang berdiri di saf pertama, saf kedua, saf ketiga di dalam menghambakan diri kepada Allah. Itu yang memakmurkan masjid, orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apakan lagi jangan sampai pembugaran masjid, jangan sampai merenovasi masjid dijadikan sebuah bisnis yang menguntungkan dengan keuntungan pribadinya. Jangan sampai. Apalagi mencari dana pakai persen. Apabila dapat 10 juta maka masuk komisinya, uang lelahnya. Dari mana? Dari mana aturan seperti itu? Maka dari karenanya jangan sampai menjadikan hal yang semacam itu adalah untuk kepentingan pribadinya, dan itu sudah kita jelaskan kemarin di hari Selasa setelah sholat asar di Masjid Harun Aliyah di kota Citragraha. Bagaimana masjid harusnya, bagaimana panitia-panitia pembangunan yang selayaknya, dan tidak perlu kita panjang lebar lagi. Dan harusnya menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya, menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Begitu. La ilaha illallah. Di masjid yang dia memakmurkan masjid, ada penting. Kemudian yang kedua, kata Al-Imam Al-Qatadah, orang mukmin keberadaannya itu di salah satu 3 tempat meramaikan masjid, yaitu mengikuti kegiatan masjid, sholat berjamaah, ada pengajian. Terkadang ada di suatu masjid, Masya Allah, namanya terpampang dalam kepengurusan, tapi kehadirannya tidak pernah terlihat di dalam masjid. Ada. Dari karenanya yang lebih layak adalah orang-orang yang memang berdekatan, yang tahu dengan kondisi ini itu dan lain sebagainya, kegiatan masjid. Karena dikatakan bahwasanya kebiasaan para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Al-Auza'i, beliau mengatakan kebiasaan para sahabat dan para tabi'in yaitu ada 5. Ini kebiasaan mereka.
para sahabat dan para tabi'in. Ya otomatis para sahabat kalau sudah mempunyai kebiasaan yang baik, berarti mereka adalah mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Kepada siapapun kalian di sana mengambil sebuah petunjuk, maka kalian akan beruntung. Ashabi kan nujum. Di antara yang 5 perkara tersebut adalah kebiasaan para sahabat dan para tabi'in. Di antaranya adalah kebiasaan mereka imaratul masjid, memakmurkan masjid. Ada yang pertama. Dan yang kedua luzumul jamaah, melazimkan salat berjamaah. Yang ketiga ittiba'us sunnah, mengikuti segala sunnah. Yang keempat tilawatil Quran. Yang pertama imaratul masjid, yang kedua luzumul jamaah, yang ketiga ittiba'us sunnah, yang keempat tilawatul Quran, nah, membaca Al-Quran, dan yang kelima wal jihadu fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Ada 5 perkara yang merupakan kebiasaan para sahabat dan para tabi'in yang mengikuti jejak langkah para sahabat. Ketika seseorang keluar dari 5 perkara ini, maka tidak ada kebaikan di dalam hidup seseorang yang tidak menempuh jalannya Rasulullah dan tidak menempuh jalannya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian orang mukmin itu hanya terlihat di 3 tempat. Yang pertama di masjid yang dia makmurkan, dan yang kedua yaitu adalah rumah yang menjadi tempat tinggalnya, yang dia nyaman berada di dalam rumah tersebut. Artinya tidak keluar melainkan hal yang sangat urgen, hal yang sangat penting baru keluar. Kalau tidak udah. Dari karenanya salah satu perkara yang mendatangkan keselamatan yaitu adalah luzumul buyut, untuk senantiasa selalu berada di rumah. Di rumah. Di rumah maksudnya memperbanyak ibadah, memperbanyak zikir, memperbanyak tilawatul Quran, memperbanyak hal-hal yang positif, begitu. Dan yang ketiga yaitu adalah wahajah, yaitu tempat-tempat yang diperlukan ada urusan-urusan yang penting di dalamnya, tidak jadi masalah. Seperti pasar, seperti tempat-tempat kita bekerja, tidak jadi masalah. Dan ketika kita masuk pasar, diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam zikir yang menjadikan kita mendapatkan pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, siapa orang yang ketika masuk pasar kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu pahalanya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man dakhala suq, siapa yang masuk pasar, kemudian dia membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan mencatat baginya 1 juta pahala.
dan menghapuskan darinya 1.000.000 dosa, dan Allah mengangkat baginya 1.000.000 derajat di sisinya. Dalam satu riwayat, Allah bangunkan baginya 1 buah istana di dalam surga. Itu dahulu, orang-orang dahulu, mereka ada yang khusus masuk pasar bukan untuk membeli sesuatu, tapi hanya untuk membaca ini, karena ini zikir hanya untuk mendapatkan keistimewaannya hanya ketika kita masuk pasar. Kalau tidak masuk pasar tidak dapat. Sehingga orang-orang dahulu ketika masuk pasar hanya untuk membaca zikir ini. Masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selesai, pulang. Ketika orang membaca ini zikir, tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika masuk pasar, dia dapat untung atau tidak dapat untung, dia sudah beruntung. Seandainya yang masuk pasar membaca zikir tersebut adalah para pedagang, mau dia hari itu mendapat untung dari dagangan yang dia jual atau tidak, dia sudah beruntung. Dan seandainya yang membaca itu adalah orang yang ingin masuk ke orang yang ingin membeli sesuatu, ketika masuk pasar dapat atau tidak dapat yang dia inginkan, dia sudah beruntung. Kenapa? Mendapatkan pahala begitu besar. Hadis riwayat Al-Imam Tirmidzi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Nah, sampai orang-orang dahulu mereka masuk pasar tujuannya cuma itu. Masuk pasar, setelah masuk baca itu keluar. Besok begitu lagi. Masuk pasar keluar. Besok begitu lagi. Nah, kita tiap hari ke pasar, Masya Allah. Hanya tahu aja zikirnya itu, Masya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Itu zikir pasar. Di pasar-pasar Tarim tuh bertuliskan zikir sub. Ketika masuk pasar bertuliskan ini zikir yang dibaca ketika masuk pasar, sehingga orang-orang ketika masuk pasar, Masya Allah, mengingatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada di dalamnya hal-hal yang tidak baik. Begitu. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa hakadha. Itulah mereka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an, rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatagallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan perniagaan yang mereka geluti dari mengingat Allah. Begitu juga perniagaan wala bai' dan jual beli dari mengingat Allah. Rijalun la tulhihim tijaratun wala wa iqamis shalah, tidak melalaikan mereka dari mendirikan salat, dari membayar zakat. Kenapa semua itu tidak melalaikan mereka? Keuntungan yang besar, perniagaannya, bisnisnya, jual belinya. Kenapa tidak melalaikan mereka dari zikir, mengingat kepada Allah, dari salat, dari zakat? Kenapa demikian? Yang mereka landasi itu semua adalah yakhafuna yawman tatagallabu fihil qulub wal absar. Mereka tidak terbuai dengan itu semua dikarenakan mereka mempunyai sifat takut. Yakhafuna, mereka itu semua yakhafuna yawman tatagallabu fihil qulubu wal absar. Mereka takut akan suatu hari yang pasti akan datang kepada kita semua. Hari apa itu? Hari yang mana penglihatan menjadi goncang pada saat itu. Tatagallab, terbelalak mata orang-orang pada saat itu. Yauman tatagallabu fihil qulubu wal absar liyajziyahumullah ahsana ma 'amilu,
supaya Allah memberikan balasan kepada mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Wa yazidahum min fadlih, dan supaya Allah menambahkan karunia kepada mereka. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada siapapun yang dikehendakinya tanpa batas. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang mana di sana rezekinya tanpa batas insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wa hakadha rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tatagallabu fihi al-qulub wal absar liyajziyahum ahsana ma 'amilu liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlih. Allahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiyah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi ahlul masjid insyaallah, yang mana disebutkan oleh Nabi kita Muhammad, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan orang yang besok akan mendapatkan naungan dari Allah di hari yang tidak ada naungan melainkan naungannya. Di antara 7 golongan tersebut, rajulun galbuhu mu'allagun bil masajid, seseorang yang hatinya punya keterkaitan dengan masjid. Meskipun dia bukan pengurus, meskipun dia bukan pembina, meskipun dia bukan penasehat, tapi dia aktif di dalam masjid memakmurkannya. Oh, ada. Itu dahulunya orang-orang musyrik yang menguasai kunci Ka'bah sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah, para Abu Jahal. Yang masuk ke masjid Abu Jahal. Kalau sudah Abu Jahal yang masuk ke masjid, khalas. Sampai mereka ingin menginjak-injak Islam pada saat itu. Kata Abu Jahal, orang datang, seluruh negara datang ke Mekah bukan untuk apa-apa, tapi kata Abu Jahal yang penting ini. Kata Abu Jahal, ini masjid Abu Jahal, yang penting ini, kata Abu Jahal. Yang penting ini tijarah, yang penting perniagaan. Itu Abu Jahal. Tidak ada lagi yang imarah, memakmurkannya dengan ibadah, memakmurkannya dengan ini itu. Yang penting ini. Dan simbol-simbol Abu Jahal tetap ada. Abu Jahalnya memang sudah tidak ada lagi, simbolnya ada. Pasti ada kalau kita mau memikirkan. Oh iya, ada. Hati-hati. Simbol Firaun ada di setiap eranya, bukan berarti tidak ada. Maka dari karenanya hati-hati. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiah insyaallah. Bihadratin Nabi Al-Fatihah. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات والعبادات برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.